Pio dari Pietrelcina atau Francesco Forgione, yang dikenal sebagai Padre Pio adalah seorang biarawan, pastor, stigmatis, dan mistikus Kapusin Italia. Ia dihormati sebagai orang suci di Gereja Katolik. Padre Pio dikenal sebagai orang suci yang penuh pengabdian, penuh keajaiban, penuh karunia dan mukjizat. Selanjutnya ini adalah beberapa dari mukjizat yang terkenal dan dikenang orang. Ini kisah keajaiban buah kastanye, salah satu keajaiban yang diidentifikasi sebagai keajaiban pertama Padre Pio terjadi pada tahun 1908. Saat itu ia tinggal di biara Montefusco. Suatu hari dia mengumpulkan buah chestnut yang tumbuh di hutan terdekat ke dalam tas dan mengirimkan tas tersebut ke Pietrelcina kepada bibinya Daria. Dia sangat menyayangi bibinya itu. Wanita itu menerima dan memakan buah chestnut tersebut. Dia menyimpan tas itu sebagai souvenir. Beberapa hari kemudian dia mencari sesuatu di laci tempat suaminya biasa menyimpan mesiu. Saat itu malam hari. Jadi dia menggunakan lilin untuk menerangi ruangan ketika tiba-tiba lacinya terbakar, dan wajah bibi Daria terbakar. Sesaat kemudian, dia mengambil tas yang dikirimkan ayah Pio dan menaruhnya di wajahnya. Segera, rasa sakitnya hilang dan tidak ada luka atau bekas luka bakar yang tersisa di wajahnya. Pada tahun 1919 di San Giovanni Rotondo, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun mengalami kesembuhan yang ajaib. Pada saat dia berusia 4 tahun dia terjangkit penyakit tifus. Penyakit tifus menyebabkan punggung anak itu cacat. Begitu dia mengaku dosanya kepada Padre Pio, pastor itu menyentuhnya dengan tangannya. Saat anak laki-laki itu berdiri, kelainan bentuk di punggungnya telah hilang. Juga pada tahun 1919 seorang pria dari Foggia, Italia datang menemui Padre Pio. Pria itu berumur 62 tahun dan berjalan tidak hanya dengan satu, tapi dua tongkat. Dia terjatuh dari kereta, terjatuh hingga kedua kakinya patah. Karena dokter tidak dapat membantunya, dia bergantung pada dua tongkat itu untuk mendapatkan dukungan. Suatu hari setelah mengaku dosa kepada Padre Pio, biarawan itu mengatakan kepadanya, "Berdiri dan pergi, kamu harus membuang tongkat ini." Pria itu melaksanakan perintah itu dan mulai berjalan sendiri. Seorang pendeta membawa temannya, seorang pria Yahudi bernama Lelo Pekna, untuk mengunjungi Padre Pio pada tahun 1919. Pekna buta total pada kedua matanya. Pastor itu membawanya menemui Padre Pio dengan harapan temannya bisa sembuh. Padre Pio mengatakan kepada Pekna, "Tuhan tidak akan memberi Anda rahmat penglihatan fisik kecuali Anda terlebih dahulu menerima penglihatan jiwa Anda. Setelah kamu dibaptis, barulah Tuhan akan memberikan penglihatanmu." Beberapa bulan kemudian Pekna kembali. Dia dibaptis meskipun ada protes dari keluarganya. Pada bulan-bulan berikutnya, penglihatannya pulih sepenuhnya. Selama 30 tahun berikutnya, penglihatannya tetap sempurna. Maria mengetahui tentang anaknya yang baru lahir yang jatuh sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan bahwa makhluk mungil ini menderita penyakit yang sangat rumit. Ketika ia merasa kehilangan harapan untuk menyelamatkan anaknya, Maria memutuskan untuk pergi dengan kereta api ke San Giovanni Rotondo. Dia tinggal di sebuah desa di seberang Puglia. Namun dia telah mendengar begitu banyak tentang biarawan ini yang menanggung stigmata berdarah, sama seperti stigmata Yesus di kayu salib, yang melakukan mukjizat besar, menyembuhkan orang sakit dan memberikan harapan kepada mereka yang putus asa. Ia segera berangkat, namun dalam perjalanan jauh anak tersebut meninggal. Dia meletakkannya di antara pakaian pribadinya dan setelah mengawasinya sepanjang malam di kereta, dia memasukkannya ke dalam kopernya dan dia menutupnya. Demikianlah keesokan harinya di San Giovanni Rotondo, dan dalam keputusasaan,
Dia telah kehilangan hal paling berharga yang dimilikinya di dunia ini, namun dia tidak kehilangan keyakinannya. Pada malam yang sama, di hadapan biarawan Gargano, dia sedang dalam antrean untuk mengaku dosa, tangannya memegang erat tas berisi tubuh kecil putranya, yang kini telah meninggal selama lebih dari 24 jam. Tiba di hadapan Padre Pio yang sedang berdoa. Ketika perempuan itu berlutut, ia menangis terseduh-seduh. Ia memohon pertolongannya, dan ia memandangnya lekat-lekat. Sang ibu membuka koper dan memperlihatkan tubuh mungil itu. Saudara yang malang itu sangat tersentuh dan tersiksa oleh kepedihan ibu yang tidak dapat dihibur ini. Dia mengambil bayi itu dan, dengan tangan yang terkena stigma di atas kepalanya, dia mengarahkan pandangannya ke langit dan berdoa. Tak butuh waktu lebih dari sedetik, makhluk malang itu sudah sadar kembali. Dengan gerakan cepat ia melepaskan kakinya terlebih dahulu dari koper, lalu lengan kecilnya. Bocah itu tampak seperti baru bangun dari tidur panjang. Sambil memandang sang ibu, Padre berkata, "Ibu, mengapa ibu menangis? Tidakkah ibu melihat anakmu sedang tidur?" Teriakan para wanita dan orang banyak yang memenuhi gereja kecil itu pun disambut dengan tepuk tangan meriah. Keajaiban ini terjadi saat itu bulan Mei tahun 1925. Ketika berita tentang saudara yang rendah hati ini yang menyembuhkan orang lumpuh dan membangkitkan orang mati, menyebar melalui kabel telegraf ke seluruh dunia. Para petani San Giovanni Rotondo mengenang peristiwa ini dengan gembira. Saat itu musim semi, pohon almond yang sedang mekar menjanjikan panen yang baik, tetapi tiba-tiba ladangnya diserang oleh ulat bulu. Jutaan ulat yang rakus melahap dedaunan dan bunga. Mereka bahkan tidak menyisakan kulitnya. 2 hari kemudian, setelah usaha yang sia-sia untuk menghentikan bencana tersebut, para pemilik, yang sebagian besar diantaranya adalah almond sebagai satu-satunya sumber pendapatan, berbicara kepada Padre Pio. Dari jendela biara yang menghadap ke perkebunan, mengamati benih almond yang terkubur sehingga dia memutuskan untuk memberkatinya. Tercakup dalam stola, mulai berdoa. Setelah berdoa, dia mengambil alat penyiram air suci dan menelusuri di udara, ke arah almond, tanda salib besar. Keesokan harinya, ulat-ulat itu telah menghilang. Tetapi pohon-pohon almond hanya berupa batang-batang yang gundul dan sekarang panennya telah hilang. Sebaliknya, luar biasa, ada panen yang melimpah, panen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi bagaimana pohon bisa berbuah tanpa bunga? Bagaimana mereka bisa memberikan kacang almond, yang hanya berupa potongan kayu yang tertancap di tanah? Para ahli dan ahli botani tidak pernah mampu menjawabnya. Natal tahun 1939 membawa hadiah indah bagi keluarga Di Giorgi, seorang putri kecil, yang mereka beri nama Gemma. Keluarganya senang dengan anggota terbaru ini, meskipun ada sesuatu yang tidak biasa pada matanya, ya, tidak masalah. Namun, ketika Gemma berusia 3 bulan, ibunya mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan penglihatan putrinya. Dia membawa anak itu ke dokter, yang melakukan pemeriksaan dan memberikan kabar buruk kepada Di Giorgis. Mata Gemma tidak memiliki pupil. Dia tidak akan pernah melihat. Hati seluruh anggota keluarga itu merasa hancur. Seorang biarawati mendesak keluarga Di Giorgis untuk meminta perantaraan seorang biarawan suci yang terkenal karena mukjizat yang dikabulkan melalui doanya. Biarawan tersebut adalah bagian dari komunitas Kapusin di San Giovanni Rotondo, namanya Pio. Oleh karena itu, sebuah surat dikirimkan kepada Padre Pio, menceritakan kesedihannya atas kondisi Gemma dan memohon doanya. Lalu suatu malam, biarawati itu bermimpi melihat Padre Pio mendekatinya. Dia berkata, "Di manakah Gemma?" Yang kepadanya begitu banyak doa dipanjatkan hingga hampir memekakkan telinga. Keesokan harinya, saudari itu menerima surat darinya yang meyakinkan dia akan doanya untuk Gemma. Setelah itu,
Biarawati itu mendesak keluarga Di Giorgis untuk mengunjungi Padre Pio secara langsung. Akhirnya neneknya membawa Gemma cucunya yang berusia 7 tahun itu ke Biara Rotondo. Dalam perjalanan, Gemma mengaku melihat beberapa hal, seperti kapal uap dan lautan. Neneknya mengira cucunya hanya menghayal. Ketika mereka sampai di biara, keduanya menerima sakramen pengakuan dosa dari biarawan suci. Dia meminta keajaiban untuk mata cucunya. Pada Padre Pio, dengan lembut Pio menjawab, "Apakah kamu beriman, putriku? Anak itu tidak boleh menangis dan kamu juga tidak boleh menangis. Karena anak itu melihat, dan kamu tahu dia melihat." Gemma kemudian menerima komuni kudus dari Padre Pio, yang memberkati kedua matanya dengan tanda salib. Seraya berkata, "Jadilah baik dan suci." Gemma dan neneknya kembali ke rumah, dan sekarang Gemma bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Mata Gemma yang indah masih kekurangan pupil, namun tidak dapat disangkal bahwa dia dapat melihat. Dokter yang memeriksanya menghentakkan kakinya. Tanpa pupil, seseorang tidak dapat melihat, dia berkata. Anak itu melihat. Ini adalah keajaiban. Keajaiban roti, selama Perang Dunia Kedua. Di mana-mana kekurangan makanan, termasuk di Italia, di biara Padre Pio, roti dijatah. Tetapi biara Padre Pio selalu kedatangan banyak tamu, dan orang miskin yang meminta makanan di sana. Suatu hari para biarawan pergi ke ruang makan dan menyadari bahwa keranjang itu hanya berisi sekitar 2 pon roti. Mereka berdoa dan duduk sebelum mulai makan. Padre Pio masuk ke dalam gereja, dan beberapa saat kemudian ketika dia kembali dia memegang setumpuk roti di tangannya. Kisah keajaiban bagaimana Padre Pio menghentikan pasukan sekutu yang membom biaranya selama Perang Dunia II. Di tengah Perang Dunia II, Italia diserbu oleh Nazi Jerman. Pasukan sekutu melakukan banyak upaya untuk membebaskan negara tersebut. Menurut berbagai catatan intelijen melaporkan, gudang amunisi Jerman berada di dekat San Giovanni Rotondo, kota tempat biara Santo Padre Pio berada. Pada awal perang, Padre Pio meyakinkan orang-orang bahwa tidak akan ada bom yang akan menyentuh kota kecil mereka. Berdasarkan ucapannya, Padre Pio dilaporkan berusaha keras untuk melindungi kota tersebut. Menurut penulis Frank Rega dalam bukunya Padre Pio and America, tak satu pun dari pesawat sekutu yang dikirim untuk membom daerah San Giovanni Rotondo mampu menyelesaikan misinya dengan sukses. Yang terjadi hanyalah kegagalan dan banyaknya gangguan misterius. Ada yang bom jatuh di lapangan, tidak meledak dan tidak membahayakan. Ada pula kerusakan mekanis yang menyebabkan pesawat membelok keluar jalur. Dan yang paling luar biasa dari semuanya adalah kisah tentang adanya biksu terbang. Salah satu mukjizat Padre Pio. Jawaban dari seorang anak, pada Perang Dunia Kedua, putra Nyonya Luisa adalah seorang perwira di Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Pada saat itu dia berdoa setiap hari untuk pertobatan dan keselamatan putranya. Suatu hari seorang peziarah Inggris tiba di San Giovanni Rotondo, membawa beberapa surat kabar berbahasa Inggris. Luisa ingin membacanya. Dia menemukan berita tentang tenggelamnya kapal perang tempat putranya ditempatkan. Ia segera menangis kepada Padre Pio, yang menghiburnya dan berkata, "Siapa yang telah memberitahumu bahwa putramu sudah mati?" Bahkan Padre Pio dapat menjelaskan kepadanya dengan tepat nama dan alamat hotel, tempat perwira muda itu menginap setelah ia melarikan diri dari kapal karam di Atlantik. Dia ada di sana menunggu tugas baru lagi. Segera Luisa mengiriminya surat, dan setelah beberapa minggu dia menerima jawaban dari putranya. Nona Cleonis, putri spiritual Padre Pio, menceritakan, selama perang terakhir, keponakan saya ditawan. Kami tidak mendapat kabar selama setahun. Semua orang mengira dia sudah mati.
Suatu hari sang ibu menjatuhkan dirinya ke kaki Padre Pio yang berada di ruang pengakuan dosa. Beritahu saya jika anak saya masih hidup. Saya tidak akan turun dari kakimu jika kamu tidak memberitahuku. Padre Pio tergerak dan dengan air mata mengalir di wajahnya berkata, "Bangunlah dan pergilah dengan tenang." Beberapa hari kemudian, hatiku tidak dapat menahan lagi tangisan yang menyentuh hati dari orang tua. Aku putuskan untuk meminta mukjizat kepada Bapa. Dengan penuh iman, aku berkata kepadanya, "Padre, aku menulis surat kepada keponakanku Giovannino, hanya dengan nama saja, tidak tahu harus diarahkan kemana. Baiklah Anda maupun malaikat penjagamu membawanya ke tempatnya." Padre Pio tidak menjawab. Aku menulis surat itu dan aku meletakkannya di atas natkas. Di malam hari, sebelum tidur, keesokan paginya, aku terkejut, takjub dan hampir takut. Aku melihat surat itu hilang, tergerak, aku pergi mengucapkan terima kasih kepada Bapa yang memberitahuku. Berterima kasihlah pada Bunda Perawan. Setelah 2 minggu, keluarga itu menangis kegirangan, mengucap syukur kepada Tuhan dan Padre Pio. Sebuah surat tiba sebagai tanggapan saya dari orang yang diyakini telah meninggal. Penyanyi juga aktor terkenal Robert Davi, yang disembuhkan oleh Padre Pio mengatakan, Santo membimbingnya untuk merekam lagu ini. Bekerja sama dengan Saint Pio Foundation untuk memproduksi sebuah lagu guna mengumpulkan dana untuk amal. Dia menceritakan, ketika saya masih muda, saya menghadapi kematian di rumah sakit. Ketika ibu dan teman-teman keluarga saya berhubungan dengan Padre Pio di San Giovanni Rotondo di Foggia, dan saya kemudian menerima apa yang saya percayai, dan saya pikir bahkan dokter pun berkata, sebagai sebuah mukjizat, jadi sepanjang hidup saya, dia telah menjadi pemandu, cahaya, dan saya berharap dia bisa melakukan hal yang sama untuk Anda semua di luar sana. Pekerjaan yang telah dia lakukan untuk orang miskin. Apa yang telah dilakukan rumah sakit untuk orang miskin ini, bagi saya, adalah salah satu mukjizat Saint Pio. Lagu dan video musik pengiringnya direkam sebagai pesan perdamaian dan harapan di saat pandemi dunia telah begitu banyak korban nyawa. Dengan semua hasil dari lagu tersebut disumbangkan ke Yayasan Pio. Lagu, berjudul Meraviglioso, yang artinya luar biasa, pertama kali direkam oleh penyanyi, penulis lagu Domenico Modugno pada tahun 1968. Meraviglioso bercerita tentang seorang pria yang putus asa, akan mengakhiri hidupnya dengan melemparkan dirinya dari jembatan. Dia dihentikan oleh malaikat berpenampilan manusia, meyakinkan pria itu untuk tidak melakukan bunuh diri. Malaikat itu menawarkan padanya untuk melihat semua keindahan dunia. Begitu pula rasa sakit dan kesedihan adalah bagian dari itu juga. Lagu tersebut merupakan himne yang sempurna untuk kehidupan dan iman. Keajaiban air mendidih. Seorang wanita berkata, putri pertama saya, yang lahir pada tahun 1953, diselamatkan Padre ketika dia berusia 18 bulan. Pada pagi hari tanggal 6 Januari tahun 1955, saya dan suami saya berada di gereja, menghadiri misa kudus, dan putri kami berada di rumah bersama kakeknya. Terjadi kecelakaan, putri saya terjatuh ke dalam bak air panas yang mendidih, terbakar di perut dan punggungnya. Dalam 1 jam dokter datang dan dia berkata, bawa putri Anda ke rumah sakit segera karena dia bisa mati karena luka-lukanya. Setelah dokter pergi, saya mulai berdoa memohon bantuan Padre Pio. Saat itu hampir tengah hari. Ketika saya bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit, putri saya yang sendirian di kamar tidur memanggil saya, Bu, saya tidak memiliki luka lagi. Siapa yang mengambil lukamu? Aku bertanya padanya karena penasaran. Dia menjawab, Pastor Pio telah datang. Dia mengambil luka-luka saya dengan meletakkan seluruh tangannya di luka bakar saya. Sekarang tidak ada tanda-tanda bekas luka bakar di tubuh putri saya.
meskipun dokter telah memberitahu saya bahwa putri saya akan meninggal karena lukanya. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.